Oke, merekam. Oke. Biologi ini sebenarnya dibagi menjadi 3 rumpun ilmu utama, yaitu yang mempelajari mikroba, mikrobiologi, di bawahnya ada banyak ilmu turunan seperti virologi mempelajari virus, parasitologi, parasit, dan protosologi, helmintologi, dan sebagainya. Yang kedua, ada kelompok kajian yang kedua yang luas sekali juga, yaitu mempelajari tentang karakteristik seluk-beluk dari tumbuhan yang dikenal dengan botani. Ya, botani. Jadi mikrobiologi, botani. Yang berikut ada kelompok bidang kajian berikut yaitu mempelajari dunia hewan atau kingdom animalia. Kingdom animalia ini yang dikenal dengan zoologi. Zoologi. Nah, di zoologi itu banyak sekali cabang-cabang atau ilmu turunan seringkali didasarkan pada objek studi. Misalnya kalau mempelajari reptil, kalau saya tidak salah reptil dan amfibi, ada herpetologi. Kalau mempelajari primata ada primatologi, khusus primata. Berikut ada cabang-cabang ilmu yang lain dari zoologi. Nah, saat ini salah satu cabang ilmu biologi, cabang dari zoologi adalah entomologi. Entomologi. Jadi ini salah satu cabang dari zoologi itu adalah entomologi. Ingat, baik mikrobiologi, botani maupun zoologi itu ada ilmu dasar atau ada ilmu yang jadi fondasi. Nah, ilmu yang menjadi fondasi dari mikrobiologi, yang menjadi fondasi dari zoologi dan botani, itulah yang namanya biologi molekuler, biologi sel, biokimia. Karena itu di biologi Anda pelajari botani, Anda pelajari zoologi, Anda pelajari mikrobiologi. Tapi ketiga rumpun ilmu besar ini dasarnya, fondasinya adalah biologi sel, biologi molekuler, genetika, dan biokimia. Karena itu tidak heran biokimia jadi dasar di mikrobiologi, biologi sel jadi dasar di mikrobiologi, genetika jadi dasar di mikrobiologi, begitu juga di zoologi dan botani. Karena itu Ner selalu jelaskan ini fondasi di biologi. Kalau Anda ingin mastery biologi, itu ilmu-ilmu dasar itu harus Anda pahami dengan baik. Supaya ilmu-ilmu di atasnya bisa kuat. Ibarat rumah, kalau fondasinya bagus, maka tiang-tiang yang ditancapkan di rumah pasti akan kuat karena fondasinya kuat. Ya. Sekarang kita khusus entomologi. Jadi apa sebenarnya mengapa kita perlu mempelajari entomologi? Ner share screen ke Anda. Sebelum lanjut, layar Ner bisa dilihat ya? Halo? Bisa, Mer. Bisa, Mener. Nah, untuk entomologi ini, tolong diperhatikan, ada 2 dosen, sudah dibagi. Ner yang akan masuk pada sebelum Meet, mungkin nanti setelah Meet. Yang belum Ner sampaikan, kita mengacu pada pembelajaran yang ditetapkan oleh kementerian. Maksudnya kita lebih ke arah project based learning. Apa signifikansinya? Ada proyek-proyek yang akan berikan ke Anda untuk belajar. Kalau bicara project based learning itu berbicara lebih banyak ke eksperimen. Kalau bicara eksperimen, bisa eksperimen di laboratorium, bisa eksperimen di rumah. Bahkan tugas yang berikan di LMS tadi malam atau tadi, itu sebenarnya sudah mengarah ke praktikum. Ya, mengarah ke praktikum. Nanti salah satu step awal dari PBL adalah NER memberikan topik, dan Anda harus bagi kelompok untuk melakukan eksperimen. Oke. Nah, untuk pengantar ini ada beberapa yang kita bahas. Pengertian, ruang lingkup, baru mengapa kita pelajari entomologi, baru mengapa disiplin ilmu entomologi ini penting, bagaimana diversitas spesiesnya, dan penelitian-penelitian apa yang akan Anda pelajari. Sebelum NER lanjut, Anda perlu tahu, Menteri Keuangan Republik Indonesia, WHO, pada minggu yang lalu merilis berita bahwa ada sesuatu yang mencemaskan. Ada sesuatu yang mencemaskan yang terkait dengan biologi yang lebih penting sebenarnya menurut mereka, yang lebih berbahaya karena efeknya ini adalah efek gunung es. Anda tahu gunung es di atas kecil tapi di bawah besar. Efek mencemaskan ini apa? Global climate change atau perubahan iklim global. Anda perlu ingat, bumi ini adalah habitat.
tanda kutip. Bumi ini adalah tempat hidup makhluk hidup yang ada di seluruh lapisan bumi. Yang hidup di bumi lah. Kalau iklim berubah, maka kehidupan akan berdampak. Ada ilmuwan yang mengatakan bahwa munculnya varian virus SARS-CoV-2 yang seolah-olah bersiklus 100 tahun satu kali, karena 100 tahun yang lalu ada virus juga yang membunuh banyak populasi manusia di planet bumi, yaitu flu yang orang alami sekarang. Flu itu pada tahun 1928 kalau saya tidak salah, atau 1919, itu membunuh banyak manusia di planet bumi ketika penyakit ini pertama kali muncul. Kira-kira hampir 100 tahun atau 100 tahun lebih kemudian muncul penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus SARS-CoV-2. Ini dikatakan ada hubungannya dengan ada hubungannya dengan perubahan iklim. Dan di samping itu yang perlu kita garis bawahi, ternyata ada penelitian bahwa berbagai bakteri, patogen, virus, dan sebagainya itu bisa ditransmisikan oleh hewan. Contoh SARS-CoV-2 saya sudah ajarkan di kelas biomolekuler, diduga ditularkan oleh kelelawar, ditularkan awalnya atau asalnya oleh kelelawar dan terenggiling. Nah, sekarang apa hubungan dengan entomologi? Mari kita lanjut. Perlu Anda ingat, sebenarnya penyakit yang disebabkan oleh virus yang paling mematikan itu ditularkan oleh serangga. Apa itu? Apa ada yang tahu? Silakan kalau ada yang mau jawab. Ada satu penyakit yang fatality rate-nya tertinggi, kedua tertinggi lah, dibandingkan dengan fatality rate dari SARS-CoV-2. Fatality rate itu tingkat kematian. Orang kena SARS-CoV-2, fatality rate itu sekitar 5% lah. Kalau 100 orang kena, 5 atau 3 yang meninggal. Tapi kalau yang kena virus demam berdarah yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti, fatality rate-nya sangat tinggi. Ya, virus demam berdarah virus yang menyebabkan penyakit demam berdarah yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti atau virus Dengue 1, Dengue 2, Dengue 3, Dengue 4 itu sampai sekarang tidak ada vaksin. Selama ini penyakit datang diketahui tapi tidak ada vaksin dan sangat mematikan. Kalau 10 orang kena terinfeksi, itu bisa 5 sampai 7 yang meninggal. Kalau virus SARS-CoV-2, 10 yang kena itu sekitar 1 mungkin yang meninggal atau bahkan cuma sakit parah, kecuali komorbid. Lebih banyak menyebabkan kematian pada SARS-CoV-2 karena komorbid atau penyakit bawaan. Ya, jadi penting kita mempelajari entomologi. Saya lanjut. Entomologi ini adalah cabang dari zoologi yang mempelajari tentang serangga. Serangga ini masuk pada kelas insekta. Jadi saya tambahkan ya, ini serangga itu masuk pada kelas insekta. Dia ini masuk pada filum Arthropoda. Ini ada pada kelompok hewan invertebrata. Invertebrata atau avertebrata atau hewan yang tidak memiliki vertebrae. Hewan yang tidak atau belum memiliki vertebrae atau yang dikenal dengan tulang belakang, tulang vertebrae, tulang belakang, sering juga dinamakan hewan akranialis. Akranialis itu berartinya belum memiliki tengkorak. Belum memiliki rangka tengkorak, sementara orang ada tengkorak manusia. Ya, ini untuk serangga. Nah, serangga atau kata ento itu serangga, logi itu adalah ilmu, entomo itu serangga, logos itu ilmu. Nah, entomologi khusus mempelajari serangga. Akan tetapi dalam kajian entomologi juga seringkali mempelajari cabang ilmu mempelajari kelas-kelas lain yang ada pada arthropoda, yaitu seringkali mempelajari juga arachnida atau arachnoide. Arachnida itu yang berkaki lebih dari 6. Lagi lupa itu arachnida. Laba-laba. Laba-laba, Ya, laba-laba.
laba-laba itu masuk. Nah, ciri dari ciri dari entomologi itu kan insekta, itu seringkali disebut juga hexapoda. Mengapa dikatakan hexapoda? Ya semua yang masuk pada kelas insekta itu bertungkai 3 pasang, atau kalau dijumlahkan unitnya ada 6 tungkai. 6 tungkai. Ingat, dalam serangga kita tidak bilang kaki. Bahasa umum di entomologi, kaki pada serangga itu dinamakan tungkai. Ya, dia punya 6 tungkai atau 3 pasang 6 unit, 3 pasang tungkai. Semuanya ada pada daerah toraks. Melekat pada daerah toraks. Ya, itu untuk apa namanya? Untuk insekta. Kenapa ini penting dipelajari? Anda perlu ingat, perlu lebih lanjut dan sampaikan bahwa serangga ini kalau dibahagi itu ada 3/4 spesies hewan yang diketahui di bumi itu adalah masuk pada kelas insekta. Jadi begini, kalau anggaplah spesies hewan itu yang orang manusia so pelajari lewat biologi ada 100, maka 75 spesies yang dipelajari oleh manusia itu masuk pada spesies serangga. Bisa dipahami ini? Karena itu ada kesimpulan yang bisa kita sampaikan, berarti spesies hewan dengan kelimpahan terbanyak di planet bumi itu adalah masuk pada kelompok serangga. Mer perlu jelaskan begini. Namanya spesies terbanyak, diversitas terbanyak, berarti dia sangat dekat dengan kehidupan manusia. Serangga ada petorang kepala, Pediculus humanus capitis, kutu kepala pada manusia. Ada Pediculus humanus ada yang kutu kelamin pada organ kelamin. Ada kutu yang pada rambut-rambut di dada dan sebagainya. Jadi serangga ini dari torang badan saja bersifat sebagai parasit. So ada, apalagi hewan-hewan yang lain dari dalam tanah, udara, maksudnya yang bisa terbang, hidup pada tumbuhan, bahkan serangga ditemukan pada mayat, pada bangkai, pada hewan yang mati, pada tumbuhan yang sudah mati dan sebagainya. So we have get conclusion, hampir semua aspek kehidupan di bumi sangat mudah ditemukan serangga. Karena menjawab dia adalah spesies dengan kelas kelompok hewan dengan diversitas terbesar di planet bumi. Ya, kalau dia spesies paling banyak, dia sangat mempengaruhi kehidupan di bumi, baik dalam jaring-jaring makanan, rantai makanan, ekologi, dan aktivitas kehidupan lain di planet bumi. Ada tulisan di majalah Nature tahun lalu, ada orang bilang begini, kalau nyamuk itu adalah dia masuk pada ordo Diptera, dia ya salah di entomologi yang mesti hafal-hafal itu nama-nama famili, nama-nama spesies. Dia kalau nyamuk kata tidak berguna di planet bumi. Tapi penelitian terbaru nyamuk sekarang ditemukan di Antartika, di kutub. Kalau nyamuk tidak ada kata itu buminya tidak berpengaruh apa-apa. Ternyata tidak demikian. Nyamuk berperan secara ekologis. Tidak ada yang diciptakan oleh pencipta yang tidak ada guna, tidak ada peran di planet bumi. Itu pertama. Kedua, seandainya spesies serangga contohnya honeybee atau lebah madu masuk pada ordo Hymenoptera, genus Apis, Apidae, famili Apidae, itu lebah-lebah.
lebah-lebah madu. Kalau dia tidak ada di planet bumi, maka planet bumi ini akan kehilangan banyak populasi tumbuhan. Dan makanan di planet bumi akan berkurang sangat drastis hanya dalam waktu beberapa bulan. Mengapa? Ternyata 75% proses penyerbukan yang dilakukan oleh tumbuhan dibantu oleh serangga. Kalau tidak ada penyerbukan, tidak ada proses pembuahan, pembentukan buah. Kalau tidak ada buahnya, ada produk bahan makanan di planet bumi. Ya, di samping bisa disebabkan jadi 75%. Jadi serangga itu punya peran penting karena dia spesies terbanyak. Kita tidak bisa menikmati enaknya manisnya buah-buahan, mangga, dan buah-buahan tropis atau buah subtropis tanpa bantuan penyerbukan yang dilakukan oleh serangga. Jadi dari sini bisa ada description, bisa ada gambaran ke Anda betapa pentingnya mempelajari serangga. Nah di entomologi, kajian serangga kita tidak hanya terbatas pada klasifikasi dan sebagainya. No, semua kita pelajari. Kita pelajari serangga dalam aspek taksonominya, kita pelajari serangga dalam aspek morfologi anatominya, kita pelajari serangga dalam aspek dasar fundamental biokimia dan biomolekulernya, genetiknya, sampai pada ekologi. That is ruang lingkup dari kajian entomologi. Nah, di modern seperti ini pun serangga ternyata ada ide, ini ada banyak, selain karena dia dominan, kalau nyana ada apa, lebah madu, nyana ada buah aja jual. Kalau kayak ini, kalau ada lebah madu, buah itu melimpah. Buah-buahan melimpah maksudnya ya. Kalau dengan adanya lebah madu. Nah, beef, ini Anda bisa lihat gambarnya. Yang berikut ternyata orang melakukan, Anda lihat nah, ada laporan penelitian bahwa secanggih apapun manusia membuat pesawat helikopter, dia tidak bisa bermanuver seperti capung. Anda pernah lihat capung? Ada di sini yang tidak pernah lihat capung. Halo? Serangga yang banyak di air, tapi di darat. Pernah lihat capung atau tidak? Pernah. Pernah enggak Anda pelajari capung? Dia bisa terbang begitu cepat dan berhenti seketika itu juga. Ya, capung atau apalagi yang serangga-serangga yang Anda kenal, serangga apa yang Anda kenal yang bisa terbang? Yang pterigota, bukan apterigota. Manusia sebenarnya kupu-kupu itu lambat terbangnya, ada yang terbangnya sangat cepat seperti capung dan yang lain. Itu sebenarnya dipelajari biofisiknya, biomekanikanya. Ada program studi biofisika, biomekanikanya, artinya mereka mengikuti sistem-sistem organ pada hewan untuk dikembangkan menjadi robot. Ini Anda lihat di sini. Atau prinsip-prinsip biomekanik yang diterjemahkan menjadi alat. Menjadi alat. Kebanyakan kan secanggih apapun helikopter nggak boleh terbang, kok berhenti kage-kage. Nggak boleh terbang, kok bermanuver dan sebagainya. Itu hanya ada pada hewan. Karena dia makhluk hidup. Berikut, serangga juga digunakan untuk studi forensik. Studi forensik, ada mata kuliah namanya entomologi forensik. Studi forensik begini, alasannya begini. Orang yang mati dibunuh dengan alat, dengan pisau, orang yang mati ditembak, orang yang mati dicekik, orang yang mati secara alamiah, itu serangga awal yang datang ke bangkai akan berbeda. Karena itu serangga dijadikan alat bantu, tools untuk penyelidikan forensik. Penyelidikan yang berhubungan dengan kematian, analisis forensik. Analisis forensik ya. Dan ini sangat digunakan di luar negeri, terutama di Amerika Serikat. Ada kasus di Amerika Serikat terjadi pembunuhan. Ternyata itu pembunuhan berlangsung di Texas, sedangkan mayatnya dibawa oleh pesawat atau apa dan dibuang di Washington. Saya belum pernah ke Amerika, tapi itu ada Amerika Utara dan Selatan kalau saya tidak salah. Jauh. Setelah diselidiki, mayat tersebut
polisi atau aparat penegak hukum mengalami jalan buntu untuk menentukan kasus pembunuhan tersebut. Maka dilibatkanlah entomolog. Entomolog itu ahli entomologi. Khususnya yang forensik entomologi. Ternyata pada bangkai atau mayat tersebut, pada kakinya ada serangga. Nah, serangga yang diperoleh itu setelah diteliti, habitat alaminya ada di Texas, bukan di Washington. Maka lewat petunjuk dari serangga tersebut, mereka kembali ke asal serangga. Dan akhirnya kasus itu terpecahkan. Jadi ini salah satu basicnya mengapa serangga juga digunakan untuk forensik entomologi atau dimanfaatkan untuk ilmu-ilmu forensik yang berhubungan dengan penyelidikan kriminal, penyelidikan kasus-kasus hukum. Ya, berikut. Seandainya terjadi kelaparan di planet bumi, ternyata serangga ini bisa dijadikan makanan. Ada orang Jawa di sini? Atau yang berasal dari Jawa? Silakan. Ada enggak? Saya tahu di Jawa, di Yogyakarta, Mer baru lewat di sana. Di Jogja, itu orang sudah makan jangkrik. Orang sudah makan serangga-serangga di pohon jati. Itu dibikin makanan. Karena memang serangga kaya protein. Kaya protein. Tentu jangan makan serangga pemakan bangkai. Siapa tuh suka boleh, no? Bukan serangga yang dari bangkai. Tetapi serangga yang hidup yang bersifat fitofage. Serangga fitofage itu serangga pemakan tumbuhan. Yang ada pada tanaman jati mereka tangkap baru mereka makan. Sebenarnya ini juga sudah jadi makanan favorit yang ada di Afrika dan di Thailand. Serangga itu dimanfaatkan sebagai makanan. Ini ada pizza dari serangga. Ini Anda lihat pizza dari serangga. Kalau mau rasa enak dan tidak enak, Mel belum pernah coba. Tapi boleh nongoni coba. Yang penting jangan ambil dari serangga pemakan bangkai. Ya, kalau serangga pemakan bangkai itu digunakan untuk pakan ternak. Jadi serangga digunakan untuk pakan ternak karena memang serangga karena dia metamorfosis, stadiumnya kalau dia dalam bentuk seperti telur atau berbentuk larva yang mau dibilang ulat, larva sebenarnya itu tinggi protein. Sehingga kalau diberi makan pada ayam, diberi makan pada hewan-hewan peliharaan, pada ikan dan sebagainya, mungkin Anda bisa teliti larva yang dijadikan pakan ternak. Ya, ke depan. Ini juga ada yang baking seperti chips. Makanan-makanan yang sudah dikemas tapi bahan bakarnya serangga. Ini di Finland. Bahkan di Finlandia itu kan negara yang ada di subtropis, negara di bagian Skandinavia. Orang sudah memakan serangga. Ya, memang ada kasus di serangga karena tingkat alerginya tinggi. Tetapi apa? Di samping itu serangga ini berhubungan dengan hama. Bukan cuma menguntungkan, ada juga yang merugikan. Dan yang paling merugikan banyak serangga vektor penyakit. Misalnya Anopheles dan Aedes aegypti. Ya, ini juga serangga ini cepat sekali menyebar di planet bumi. Bahaya. Nah, ini Anda lihat secara ekologi, coba perhatikan. Ini hutan tanpa cockroach. Apa ini? Bahasa Indonesia apa ini ya? Serangga seperti ini. Kalau ada serangga seperti ini, hutan akan subur. Kalau tidak ada, hutan kurang subur. Ini serangga yang tidak ada semut. Serangga yang tidak ada semut, sedikit bunga yang bermekaran. Oke. Serangga yang ada semut, banyak bunga yang akan bermekaran. Hutan yang ada banyak semut, minta maaf, ini salah. Hutan yang banyak populasi semut, bunga-bunga banyak yang akan banyak tumbuhan akan menghasilkan bunga karena dia membantu pada proses dekomposisi dan sebagainya pada tanah, sehingga banyak mineral yang bisa diserap oleh tumbuhan bertumbuh bagus, dia menghasilkan bunga dibandingkan dengan tumbuhan yang tidak ada semut. Ini penelitian ya, bukan NIRP pendapat ya. Oke. Nah, ini Nerso bilang di entomologi orang belajar morfologi, anatomi, fisiologi, perilaku, ekologi, patologi dan sebagainya. Berikut ini ada cabang-cabang dari entomologi. Ada apiologi, khusus pelajari lebah, keahlian ner di lebah. Koleptorologi, khusus pelajari kumbang. Bayangkan, entomologi cabang dari arthropoda.
zoologi. Di entomologi juga ada disiplin ilmu sendiri. Ini yang namanya semakin fokus, semakin tajam, semakin spesifik. Ya, khusus mempelajari hemiptera, kepik, ada hemipterologi. Khusus mempelajari lalat atau diptera, ada dipterologi. Khusus mempelajari semut, ada myrmecologi. Khusus mempelajari jangkrik, belalang, maksud itu belalang yang terbang cepat, berhenti mendadak. Itu ortopterologi. Jadi ada banyak disiplin ilmu yang melompat yang bisa juga karena dia pterigota. Berikut ini juga ada yang terspesialisasi. Ada entomologi forensik, ada entomologi kedokteran, ada entomologi peternakan, ada entomologi perkotaan, ada entomologi kehutanan, ada entomologi pertanian. Luas sekali, sangat luas kajian entomologi. Kalau serangga disiplin ilmunya ada lebih banyak, entomologi yang mempelajari serangga juga lebih ada banyak kajiannya, ya. Jadi ada banyak kajian entomologi. Oke? Nah, ini ada sekitar 1 juta spesies serangga itu telah diteliti. Jumlah ini menunjukkan 57% dari total spesies, ya, total spesies makhluk hidup. Kalau makhluk hidup itu termasuk tumbuhan, ya. Kalau tadi Menir bilang 3/4 itu serangga. Kalau gabung selain hewan, tumbuhan, mikroba, ada 57% itu masuk diketahui itu spesies serangga. Jadi setengah lebih itu serangga. Kalau jadi wajib jadi mata kuliah wajib di biologi karena memang DP spesies banyak sekali. Berikut perkiraannya jumlah spesies serangga di seluruh dunia bersekitar 2 juta hingga 30 juta. Banyak sekali. Itu artinya ada beberapa spesies serangga yang belum diketahui. Terutama serangga-serangga yang hidup di air. Berikut perkiraan konservatif hanya 15% spesies serangga yang pernah ada telah mampu dijelaskan atau diteliti. Sebagai pembanding, sekitar 99% spesies burung dan mamalia telah dideskripsi. Jadi masih sangat luas mempelajari serangga di planet bumi. Kalau burung hampir selesai diketahui yang hidup di bumi. Kalau serangga masih sekitar 15%. Berarti ada 85% serangga belum tahu dia nama spesies, apa dia yang ada di planet bumi. Banyak sekali serangga belum diketahui, ya. Ini Anda lihat klasifikasi. Nah, kalau dari serangga sendiri yang paling banyak masih perlu diteliti mendalam ini, Anda lihat. Lepidoptera. Kan baru-baru ini di Universitas Negeri Makassar atau Universitas Legi Lampung, atau di Universitas di IPB, ada Profesor Kupu-Kupu. Profesor Butterfly, maksudnya profesor ini dia meneliti kupu-kupu dan dari hasil penelitiannya dia mengajar di seluruh dunia, diundang khusus mengajar tentang kupu-kupu. Apa konteks yang mempelajari kupu-kupu tadi? Lepidopterologi, khusus cabang entomologi yang mempelajari kupu-kupu dan ngengat. Ya, itu maksudnya. Oke, ini Anda lihat. Serangga ya, ini pemetaan spesies hewan. Serangga ada setengah lebih ini. Yang insek. Oke. Yang di luar makhluk hidup yang lain sudah termasuk virus ternyata sangat sedikit. Jadi paling banyak dunia ini adalah serangga. Oke. Setelah lalu kalau dia tidak memiliki peran ekologi dan sebagainya. Jadi wajib hukumnya seorang biolog mempelajari serangga. Apalagi Anda calon biolog. Ya. Nah ini banyak penelitian bidang entomologi. Anda bisa teliti entomologi dari aspek biokimia, feromon. Contoh, mengapa serangga selalu tahu musim perbungaan? Mengapa serangga bisa kembali ke sarang lebah kalau dia terbang lebih dari 700 meter? Padahal serangga memiliki mata yang kabur. Karena serangga punya 2 jenis mata. Mata majemuk dan mata tunggal. Ya, DP mata majemuk itu satu mata faset itu bisa ada 1000 mata. Jadi yang mata keranjang itu memiliki mata serangga. Karena serangga satu mata tapi banyak mata. Ya. Boleh kalau Ngoni bilang mata keranjang itu mirip mata serangga. Karena kalau Ngoni mau ambil satu unit mata dari serangga itu ada banyak mata-mata yang maksudnya mata majemuknya. Omatidia namanya, omatidia. Ya. Bisa juga jadi feromon dari serangga atau bisa juga Anda teliti bahan aktif yang dihasilkan oleh serangga atau produk dari serangga. Misalnya sarang lebah,
madu, racun, dan sebagainya. NER telah meneliti pemanfaatan racun lebah untuk anti kanker, antioksidan, antivirus. NER juga telah meneliti sarang lebah dibuat jadi teh sarang lebah untuk imunostimulan, untuk penurun hiperlipidemia dan sebagainya. Bisa juga serangga jadi objek genetika dan molekuler. No, yang mempelajari yang hukum Mendel dan sebagainya untuk hewan kan banyak orang amati pelajari lewat menggunakan lalat buah atau Drosophila. Jadi luas. Begitu juga untuk ekologi dan untuk medical entomologi. Luas ya. Ini serangga itu ciri umumnya ukuran tubuhnya kecil, reproduksinya singkat. Lalat buah hanya butuh 14 hari untuk menyelesaikan siklus hidup. Bahkan ada serangga yang hanya hidup 1 hari. Cuma 1 hari dia hidup so mati. Singkat sekali DP hidup. DP masa inkubasi atau itu 17 tahun kalau saya tidak salah. Tapi setelah dia selesai masa tidak aktifnya, dormannya itu cuma 1 hari dia hidup, cuma untuk berjantan, so mati dia. Kalau nama lalat sehari namanya. Nama nanti on dipelajari lah. Berikut serangga juga cepat sekali beradaptasi. Beradaptasi sehingga dia hidup, dia hampir sukses menempati semua habitat di planet bumi. Jadi ukuran tubuhnya kecil, reproduksi atau waktu siklus hidupnya pendek, karena ukuran tubuh kecil, makanan sedikit, siklus hidupnya pendek, cepat bereproduksi, cepat beregenerasi, baru dia cepat sekali beradaptasi dengan berbagai lingkungan di planet bumi. Ya, nih, ya ini berikut serangga punya alat-alat yang hebat, yang justru baru dikembangkan manusia modern. Dia punya sayap yang luar biasa, dia punya organ mulut yang luar biasa untuk membedakan atau spesialisasi pada makanan. Baru dia juga punya polifenisme atau dapat melakukan metamorfosis. Sehingga kalau waktu atau lingkungan tidak menguntungkan, tahapan hidupnya akan berhenti sejenak. Monikan bingung-bingung, nyana ada apa di sini tiba-tiba sebanyak sekali serangga A, B, C. Karena dia ada masa-masa yang bisa dia hentikan tahap metamorfosisnya karena lingkungan tidak menguntungkan. Ya, berikut. Selesai. Sampai di sini pengantar, ada pertanyaan? Silakan kalau ada diskusi. Mir persilakan. Ya, stop share ya. Silakan. Tolong cepat ya. Zoom semua habis. Kalau ada pertanyaan secepat mungkin. Silakan. Apa yang menyebabkan serangga NER kebal terhadap pestisida jika pestisida sudah digunakan terus-menerus kepada serangga itu? Apa yang menyebabkan serangga itu kebal NER? Oke, biar bisa tangkap. Yang lain kalau ada pertanyaan siap-siap. Karena pertanyaan Anda itu termasuk pada kategori PP. Nah, sebelum lanjut ya Elsie, di LMS ada yang Anda akan terekam ini. Namanya PP, Partisipan Performance kalau tidak salah. Jadi mengenai keaktifan di diskusi jadi dapat nilai di LMS ini. Beda dengan orang pakai Google Classroom, nyanda, ini dapat lihat. Karena ini Zoom keluar dari LMS. Jadi kalau Anda tidak bertanya ya tidak ada poin. Kalau di Ungklap, siapa yang bertanya dapat poin. Sama dengan juga di IBA Unsrat. Lain kali kalau dia sudah dapat star, 10 star, soalnya perlu ujian dia. Ini kan merdeka belajar. Ya, karena kan ujian bisa saja Anda ujian sakit, hasilnya rendah. Saya jawab pertanyaan dari Elsie. Elsie, Mer pernah membantu membimbing disertasi program doktor di Unsrat. Karena di Unsrat ada S3 entomologi, penelitiannya tentang Crocidolomia binotalis dan Plutella silostella. Kalau ngoni tanya itu binatang apa, ngoni search di Google, kong lihat itu kembang kol yang banyak ulat, saudara orang pekeluarga itu, Plutella silostella atau Crocidolomia binotalis. Kembang kol, tahu itu kembang kol? Ada di Tomohon dengan di Modo Inding. Lekali kan banyak ulat. Ya. Nah, pada stadium itu dia kan mau jadi ngengat, mau jadi baterbang sama dengan kupu-kupu. Kalau dia berterbang sama dengan kupu-kupu soalnya nak hama. Tapi pada stadium ulat, telur atau larva, ini dua binatang ini bisa menurunkan 50% produksi kol. Banyak orang Modo Inding kaya dengan tanaman hortikultura karena DP harga jual yang kali lebih tinggi dari beras. Sekarang, untuk meningkatkan produksi,
para petani lebih percaya menggunakan insektisida sintetik. Insektisida sintetik itu disemprotkan. Ada pemikiran dari petani, kalau semprot banyak-banyak lebih bagus. Banyak serangga mati. Tidak demikian. Serangga punya mekanisme untuk melakukan modifikasi genetik. Orang ada teliti. Modifikasi genetik. Mungkin ada serangga ketika disemprot dengan insektisida A, mati. Mati maksudnya, ya mati. Tapi akan muncul spesies serangga yang mengalami resurgensi. Cari di internet apa itu resurgensi terhadap insektisida. Jadi resistensi dan resurgensi. Dia akan melakukan modifikasi genetik sehingga dosis dan itu di tingkat molekuler ya. Sehingga insektisida tertentu tidak akan lagi peka terhadap hama itu. Tentu ini butuh waktu. Mengapa bisa? Pertama, alasan tadi, serangga punya siklus hidup yang pendek. Kedua, dia mengalami metamorfosis. Sehingga kemampuan modifikasi genetik itu relatif mendukung pada serangga dibandingkan manusia. Contoh yang kedua, nyamuk. Sebelum lanjut, karena itu insektisida A 1-10 tahun akan efektif terhadap serangga Crodicilolomia. Tapi 10 tahun mendatang, ketika terjadi resurgensi, modifikasi genetik, reseptor-reseptor yang ada pada serangga untuk beradaptasi dengan, kan ketika disemprotkan, dia akan mengalami difusi, masuk ke sistem peredaran darah dari serangga. Dan dia akan memberikan efek sitotoksik terhadap jaringan atau apa. Kalau efek sitotoksik, nanti Ngoni belajar di toksikologi. Kebetulan Ner mengajar toksikologi. Jadi kalau Ngoni tanya begini, Ner bidang juga. Nah di toksikologi, insektisida itu bisa bersifat neurotoksik atau sitotoksik. Kalau neurotoksik paling gampang Ngoni mulia, coba Ngoni pilih kamar, banyak nyamuk, semprot baygon. Ketika Ngoni semprot baygon, itu nyamuk jatuh. Dia jadi tegang, sayapnya tidak, kan begitu toh? Itu karena neurotoksik, karena racun ini menghambat neurotransmitter asetilkolin. Sudah juga belajar nih, terlalu sukses, siksa mau belajar. Nanti belajar di toksikologi. Tetapi dalam jangka waktu panjang, DP gen-gen itu akan menginduksi beradaptasi dengan molekul racun tadi, sehingga molekul racun itu bisa dinetralkan. Ini butuh waktu 1-10 tahun. Kalau Pak manusia mungkin butuh waktu ratusan tahun untuk adaptasi. Ya, karena dia siklus hidup pendek. Coba bayangkan, manusia berapa tahun? 80 tahun. Ada yang 100 tahun baru meninggal. Kalau serangga berapa? Ada yang cuma 14 hari. Ada yang cuma 10 hari. Jadi siklus hidupnya pendek. No, ada berapa ratus juta generasi kalau ditinjau dari evolusi. Anda bandingkan 80 tahun dengan 14 hari. 200 juta tahun pada serangga mungkin cuma 50 tahun pada manusia. Anda mengerti ya? Evolusi kan, proses perubahan pada evolusi itu butuh waktu yang ratusan juta tahun. Kalau serangga kan kalau siklus hidupnya pendek, manusia 80 tahun, so kalau dibandingkan berapa ratus juta tahun pada serangga. Karena itu modifikasi genetik, mutasi-mutasi yang terjadi, lama-kelamaan akan terjadi adaptasi pembentukan protein-protein yang menyebabkan resistensi terhadap insektisida A, B, C, dan seterusnya. Karena itu insektisidanya pernah mau berhenti. Kalau insektisida sintetik. Jadi Mener lebih menyarankan menggunakan insektisida nabati, terurai dan sebagainya. Ya, jadi itu LC. Itu insektisida akan ada terus LC dari waktu ke waktu selama serangga melakukan modifikasi genetik. Sama dengan baygon kan berubah terus DP dosis. Nyamuk lebih lama lebih kabal terhadap karena itu ada PKM NER yang TESA. Kenal Pak TESA? Ya apa dia lolos? Salah satunya idenya menarik. Dia bikin lilin aromaterapi untuk mengusir nyamuk. Nyamuk kok ada guna dia. Yang penting dia torang tolak, torang usir. Kalau dia nak hidup patompe kamar, patompe lingkungan, dia tidak nyamuk ada gigi. Ingat, serangga tidak ada gigi. Jangan bilang digigit oleh serangga. Serangga itu punya stilet. Kalau di luar kelas entomologi bilang, Jo, serangga ada gigi. Maka kalau lulus entomologi, kau bilang serangga ada gigi, batal lulus itu. Karena sampai sekarang Mener teliti di lab,
di mikroskop serangkanya pernah Mner temukan gigi. Kecuali stilet. Stilet itu semacam jarum yang dimasukkan ke tubuh manusia kalau nyamuk dia hisap darah dan dia kasih virus atau bakteri dan sebagainya. Nah, itu maksudnya Mner. Jadi dia melakukan terang lebih bagus melakukan inovasi mengusir nyamuk menggunakan bahan hayati. Karena kok Tuhan ada ciptakan ini alam ini komplit dan lengkap. Selalu ada musuh alami. Selalu ada pengontrol di alam ini. Nyamuk ada musuh alaminya, ada pengontrolnya. Karena tumbuhannya ada kaki, bisa berpindah tempat. Tumbuhan menghasilkan metabolit sekunder yang dapat menolak serangga. Kenapa orang tidak manfaatkan itu jadi produk yang alami, hayati untuk menolak serangga. Dibandingkan pertanyaan Elsie tadi, itu tingkat resistensi ya. Lama-kelamaan ini nama yang menyebabkan munculnya spesies baru. Oke, mungkin itu yang bisa Mner jelaskan. Satu dua pertanyaan lagi nih, sama habis ini Zoom. Kung kalau terlalu panjang, Mner video jadi besar deh, memori. Silakan. Masih ada? Saya ingin bertanya, Mner. Silakan Immanuel ya. Junisa. Silakan. Iya, Mner. Saya sudah pernah membaca sebuah artikel bagus yang kalau menyatakan begini. bahwa Tuntantal, Immanuel, saya inginkan, saya bukan Superman di sini. Kalau Anda banyak membaca, bertanya berdasarkan bacaan, pengalaman, itu lebih bagus. Supaya Mner juga tak tambah. Ya, cuma Oni yang tak tambah. Rugi kalau begitu. Silakan, itu pembelajaran Merdeka Belajar harus begini sebenarnya. Silakan, dibaca apa Immanuel? Dalam artikel tersebut dinyatakan bahwa lebah sering menggunakan sengatan ekornya saat merasa terusik. Ya. Lebah menusukkan sengatan ekornya ke epidermis musuhnya sehingga musuhnya kesakitan. Ya. Namun apa yang dilakukan lebah ini ternyata malah membuat sengat dan kantungnya lepas atau tertinggal di epidermis musuhnya. Akibatnya beberapa menit kemudian lebah pun mati. Jadi mengapa demikian, Ner? Oke, bagus sekali. Ini Ner bidang, Immanuel. Ner disertasi lebah. Lebah itu kalau memilih, lebah itu kan serangga yang memiliki serangga sosial. Dia ada queen, ada drone. Drone. Bukan drone jet terbang. Mungkin tahu, jangan-jangan istilah drone ada ambil dari lebah. Iya betul-betul. Ner juga baru sadar sekarang. Bagus juga Immanuela. Ini ada informasi baru yang Ner teringat. Kan ada istilah drone toh, karena di lebah yang terbang cari makan dia nama drone. Ner juga nanti mengerti di kelas di saat ini. Ya begini. Pada dasarnya ular, lebah itu tidak mau diganggu mereka. Mereka kan ingin hidup. Ketika mereka menyerang, itu sebenarnya bentuk untuk struggle, bertahan hidup. Ya. Nah, itu lebah kalau dia akan menginjeksikan racun bukan pada organ kepalanya. Stilet lebah berada di abdomen, di ujung abdomen kalau dia bilang ekor. Masalahnya lebah karena dia serangga sosial, dia akan melindungi sarangnya. Sama dengan serangga sosial yang lain. Ulangi ya, ada serangga sosial. Serangga sosial itu maksudnya serangga yang punya struktur pemerintahan. Ada ratu, ada pekerja, drone. Ya, ratu ada juga yang ada yang prajurit kalau pada rayap, ada juga serangga-serangga yang lain. Nah, Immanuel, kalau dia serangga ini akan menginjeksikan venom, serangga menghasilkan venom ya, ada dua venom dan toksin. Kalau ular toksin, kalau yang disemprotkan itu toksin. Kalau menggunakan alat untuk memasukkan racun seperti ular kan dibilang venom karena dia punya gigi untuk menghasilkan memasukkan racun. Sama juga dengan lebah punya stilet pada abdomennya. Ketika dia masukkan stilet, dia kantung racun akan tertinggal, mati dia, Immanuel. Jadi lebah yang telah menginjeksikan racun itu siap mati untuk membela sarangnya atau membela komunitasnya. Jadi pada dasarnya lebah kok enggak mau diganggu. Jangan mengganggu populasinya. Karena kalau dia lebah telah menginjeksikan racun, venom, berarti dia semua mati. Karena kan pada saat dia injeksikan, pas dia tarik keluar, dia stilet itu kan kecil. Dan dia masuk orang epidermis, tak tinggal di situ. Mati dia. Dia akan mati, bisa tidak langsung mati, tapi akan mati. Drone yang telah menjadikan itu bentuk pertahanan. Benar sekali.
Dan memang demikian. Beda dengan semut. Kalau semut kan stiletnya itu ada pada daerah kepala abdomen. Beda dengan yang ada pada lebah atau apidae itu ada pada abdomen DP stilet. Ya, jadi kantung DP nama kok ini menurut teliti. DP sak venom gland, kelenjar venom dan kantung racunnya tertinggal ketika dia menginjeksikan. Dan saat itu juga atau beberapa saat kemudian dia akan mati. Tapi tidak heran, satu sarang lebah itu punya sekitar 50.000 drone atau serangga atau lebah pencari makan, satu atau 200. Jadi satu mati masih banyak yang ada. Karena siklus hidupnya pendek. Mungkin begitu Manuela? Masih ada? Kurang jelas? Kurang jelas silakan. Ya, Mner, sudah jelas. Terima kasih. Baik, minta maaf Mner, sampai di sini dulu. Semua habis itu Zoom, Mner sudah bertelepon dari kampus. Nanti kita ketemu, jangan lupa tugas. Cuma 2 orang yang dapat star hari ini, Emanuela dan Elsie. Yang lain tolong kumpulkan star-star Anda. Bintang ya. Terima kasih, sampai bertemu lagi.